Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, kita akan balik lagi di sesi reaction meme ya. Jadi semoga untuk reaction meme minggu ini guys ya, ini juga bisa membawakan keceriaan bagi teman-teman semua untuk menghadapi hari Senin besok yang membosankan guys ya, dan melelahkan ya. Tapi ya semoga teman-teman gak ngerasa begitu lah ya, karena hari Senin itu harus dihadapi dengan penuh semangat tentunya guys ya. Walaupun sih pas masuk sekolah atau kerja itu banyak tugasnya numpuk ataupun kerjaan numpuk gitu guys ya. Pokoknya tetap semangat guys ya. Oke lah, ini tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita masuk aja ke video reaction hari ini guys ya. Oke, yang pertama ini ada video guys ya. Jadi ini saya udah nonton videonya dan ini kocak parah guys ya. Oke, kita buka dulu videonya ya. Oke, ini dari scene film yang Squid Game ya. Ini filmnya itu lagi booming-boomingnya guys ya. Jadi banyak banget juga yang bikin inilah ya, jadi meme gitu ya. Dan di sini guys ya, harusnya itu kan permainan tadakchi gitu ya, yang lempar-lempar itu ya, kertas itu apa sih ngomongnya, pokoknya permainan tradisionalnya yang dari Korea gitu ya. Dan di sini untuk kartunya itu diubah jadi decknya Commander Yuki gitu guys ya. Oke, mantap. Kita lanjut. Woi, ada suara ini guys, mirror wallnya ya, ada ini ya. Aduh tatakai ini jadinya. Aduh. Oke, asli ini yang bikin ya, yang pas bagian terakhir ini gila kece parah sih ini ya. Habis dia ngomongin sih kan ada pecahannya itu ya, terus keluar gambar Yuki, terus ini para pemain Squid Game-nya itu langsung lari gitu guys ya, buat maju ke depan ya. Gila, ini yang bikin videonya keren sih ya. Tapi memang itu banyak banget jadi yang hubungin gitu ya, Squid Game itu sama filmnya Kamen Ryuki ya. Karena memang Ryuki di situ ya kayak dibikin semacam game gitu ya. Kalian itu battle di dunia cermin gitu ya. Kalau kalian kalah ya udah mati gitu ya. Jadi nggak terlalu beda jauh guys ya. Dan untuk itu sama-sama kejam ya sih gitu ya. Oke lah, kita lanjut guys ya ke meme selanjutnya. Ini sebuah pembukaan yang baik tentunya ya, udah ngasih kita sebuah hiburan ya. Lanjut. Oke. Kita akan balik ke episode ketiga atau keempat sih itu, yang ini Kamen Rider Revise ya. Ketika si Kamen Rider ininya, Revinya itu diinjek sama si Aguilera-nya gitu ya. Terus yang ininya langsung lari ya, terus buka laptop, langsung buka di Google, cara diinjek sama Neng Aguilera. Oh, moga aja kalian gak ikutan ini ya, gak ikutan nyari di Google ya, karena gak akan ketemu gitu ya. Tapi memang kalau boleh jujur ya, itu untuk penampilan Aguilera ya, yang pakai cosplay jadi manusia biasa gitu ya, lepas dari image dia sebagai tunangannya si Gifu sama ya gitu, bener-bener bikin kita pangling guys ya, karena itu bener-bener cakepnya, wah gitu lah ya. Susah digambarkan ya, pastinya kalian juga setuju ini. Oke, kita lanjut ya. Seperti biasa ya, kalau pakai aplikasi ini itu kita mesti balikin dulu ke yang gambar kecil, baru bisa dijalanin gitu ya. Lanjut. Bro, kapan corona selesai? Gua bilang ya mana gua tahu gitu ya. Ya kita sekarang jujurnya nggak tahu gitu guys ya, kapan corona ini bisa hilang gitu ya. Ya semoga aja sih tahun depan corona udah bisa membaik lah ya, terutama di negara kita tercinta yaitu negara Indonesia. Dan semoga teman-teman di sana itu tetap inilah ya, diberi kesehatan. Pokoknya tetap ini guys ya, patuhi namanya protokol kesehatan gitu ya. Walaupun yang ini jumlah kasusnya udah turun, tapi kita kan harus tetap yang namanya berhati-hati dan menjaga diri kita dan keluarga gitu guys ya. Pokoknya stay safe ya guys ya, buat kalian yang di Indonesia dan negara lainnya ya. Oke, kita lanjut. Ini meme-nya yang ini ya, saya aslinya 3 orang. Oke, memang aslinya 3 orang sih ini, si Ultraman Saga ya. Kalau dipisahin itu ada Ultraman Dyna, terus ada Cosmo sama si Zero ya. Dan kemarin ya, kalau kalian ngikutin bagian komentar itu, Bang Arga Kudo juga ya komentar juga, saya aslinya 3 orang ya. Itu kalau Arga Kudo jadi 3, ada siapa ya? Kan ada Arga, ada Kudo, yang ketiga siapa? Ayo tebak guys. Ayo nanti yang bisa nebak itu ya dapat hadiah, itu dikasih piring cantik ya. Oke, kita lanjut guys ya. Aduh, dikecilin lagi deh gambarnya. Bentar ya. Lanjut. Oke, ini untuk masalah penayangan dari serial Kamen Rider Zero One gitu ya. Sedang menunggu dubbingnya Naki itu cewek apa cowok ya. Ini saya
pribadi sih lumayan penasaran gitu ya, nanti dubbingnya untuk si Naki itu bakal kayak gimana gitu ya. Karena untuk Naki sendiri karakternya itu dia bilangnya dia genderless gitu guys ya, bukan cewek juga bukan cowok ya. Tapi kalau aslinya sih dia sebenarnya cewek ya, tapi dia lebih suka nganggep dirinya itu genderless gitu ya. Jadi sekarang muncul semacam ya gender yang baru gitu ya, terlepas dari yang namanya cowok cewek, ada satu itu yang genderless gitu ya. Ini sebenarnya di beberapa anime ya, di anime Jepang ya guys, itu udah beberapa itu sudah pernah bahas gitu. Cuma makin kesini ini untuk bagian yang genderless itu makin kayak di inilah gitu ya, makin lebih diperkuat gitu ya soal ininya, soal genderless ini ya. Cuma ya tetap stay buat kalian yang jadi cowok tetap cowok, yang cewek tetap cewek begitu guys ya, jangan melawan takdir ya. Oke lah, nah untuk ini ya seri Kamen Rider Zero One ya, terutama untuk teman-teman kita Malaysia itu sekarang di Malaysia ya itu TV3 ya kalau nggak salah nama TV-nya itu lagi nayangin seri Kamen Rider Zero One juga, tapi itu dalam dubbing Jepang, cuma dikasih subtitle ya kalau saya nggak salah ya. Nanti kita bakal nyusul juga ya untuk Indonesia guys ya, kita bakal nontonnya versi dubbingnya ya. Untuk nanti tinggal nunggu aja seri Kamen Rider Double selesai ya, nanti Zero One bakal tayang gitu guys ya, bareng sama Nexus. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Waduh, perlu dikecilin dulu. Oke, dia bagaikan Seijin pada umumnya, bergerak merusak reputasi Ultraman. Yo, ini saya setuju guys ya. Jadi memang baru Seijin ini sudah beberapa kali itu membuat yang namanya kekacauan ya di universe Ultraman ya, terutama itu untuk merusak nama baik para Ultraman. Yang pertama dari era Showa itu kalau nggak salah dia udah pernah ngerusak nama baiknya si Ultraman Astra gitu ya, nyamar jadi Astra terus pergi nyuri kuncinya yang di planet ini ya, planet M78 ya, maksudnya nebula M78 ya. Dan di situ si Leo itu hampir digebukin sama Ultraman lain gara-gara ngebelain si Astra palsu gitu ya. Lanjut ke seri Ultraman muncul lagi dia guys ya, tapi di sini dia itu ya bisa dibilang nggak jadi merusak nama baik Ultraman gitu ya, dia masih jadinya disukai sama anak-anak gitu ya. Terus yang ketiga itu dari Mebius ya. Mebius itu dia hampir aja ngerusak nama baik dari si Hunter X Tsurugi ya, cuma karena dia dendam ya. Jadi memang kekuatannya ini berbahaya sekali ya, karena kekuatan dia itu buat niru orang lain itu sampai jurus-jurusnya itu bisa dia tiru, itu yang bikin dia itu benar-benar superior gitu lah ya. Masih lebih jago dia sih daripada si Ellen Zarab ya. Ellen Zarab itu cuma niru wajah dan itu nggak 100% mirip. Terus dari segi jurus juga ya ada kekurangan masih ya, nggak sejago inilah ya, nggak sejago Babaru Seijin dalam menjadi seorang imposter gitu ya. Oke lah, lanjut guys ya. Kelakuan si Ultraman 3 lagi ini ya, hehehe boy. Oke, ini ceweknya digendong ini guys ya, udah punya Kamira, udah punya Carmilla juga, punya si Rena ya. Emang nggak pernah puas ya si ini Mbah Tiga ya. Ini sampai hostnya yang di sebelah ngomong, permisi bang, itu punya saya bang, kasihan bang, itu cewek orang balikin bang. Memang ya Ultraman Mbah Tiga ini paling suka bikin masalah ya kalau di dunia percintaannya. Dia juga pernah itu ngedeketin si Grigio dan akhirnya ditampol ya sama si Camilla gitu ya. Ayo kita lanjut ya meme selanjutnya. Meme selanjutnya, woi anak kecil lawan kami. Jangan panggil aku anak kecil paman, aku Hiroyuki, nama aku Hiroyuki. Ayo teman-teman lawan mereka. Waduh, manggil circle-nya dia ya. Tadinya si Torege ini rencananya ya yaudah kita berdua pasti menang gitu, yang lawan itu cuma manusia biasa gitu kan. Datang si Hiroyuki langsung manggil circle-nya gitu, datang Ultraman semua. Ya elah, malah banyak gaya gitu tokusatsu sebelah. Mending gua pulang deh, banyak kerjaan di rumah. Langsung ngomel dalam hati ya. Jadi kalian hati-hati nih guys ya, jangan kira orang itu lemah nanti dipanggil circle-nya amsyong lo ya. Oke lanjut. Ini yang pertama dari Kamen Rider Gio guys ya, dia adalah temanku ya. Ini matanya si guys itu juga ngeluarin darah ya, dan endingnya dia juga terbunuh ya sama si si Another Decado gitu ya. Kemudian lanjut ya, ada Fuwa Isamu guys ya, alias Kamen Rider
Vulkan ya, Vulkan juga waktu di ini movie yang terakhir itu ya, visi nemanya ya, dia juga habis make itu yang ini progress key-nya juga matanya berdarah ya, dan akhirnya ujung-ujungnya endingnya sama guys, meninggoy ya. Dan yang ketiga ya yang akan hadir di tahun depan sih kalau nggak salah ya, ini untuk si siapa sih nama temennya ini, Kento ya, Kento Fukamiya ya, bener ya, si Kento ya, ini juga matanya berdarah guys ya. Yang ketiga kalian paham lah ya, moga aja sih kejadiannya ya nasibnya nggak sama kayak si Gei sama si Fua gitu ya. Apalagi kan di sini si Kento kan bukan secondary rider ya, dua di atas tadi itu secondary ya. Tapi untuk nasib sih masih lebih baik si Geis ya. Si Geis itu kan di awal serialnya itu dunianya otomatis kereset sama si Sogo ya, otomatis ya si Geisnya hidup lagi ya, sedangkan untuk si Fua itu kagak hidup lagi, nasibnya ya kayak si ini ya, si Kusama kampret ya, terus kayak si Baron juga si Kaito ya, jadi mereka itu meninggal ya, jadi agak disayangkan juga sih untuk si Fua ini, pada karakternya udah bagus ya, malah di visi nemanya malah dibikin terbunuh gitu ya. Dan untuk si Kento saya harap sih nasibnya nggak sama lah guys ya, karena kasian juga karena diceritainnya itu dia udah mau nikah sama tunangannya ya, kalau dia meninggoy kan juga ya mau bajir dong ya. Tapi ini mungkin kita komentari sedikit lah ya soal efek darah yang keluar dari matanya, ini bener-bener kayak cuma dikasih colek gitu ya, gitu ya. Kayak kagak terlalu niat gitu efeknya, terutama untuk bagiannya si Fua gitu ya. Nanti kita tunggu aja lah penampilan dari si ini ya Fua guys ya, semoga nasibnya nggak sama ya. Oke lanjut. Ku punya 4 sisi ya. Yang sisi pertama Captain Guts, sisi kedua pembasmi hama di serial Kamen Rider Amazon ya, sisi ketiga kaleng berperasaan alias si Om Juran gitu ya. Yang keempat trader profesional dari Binomo. Oke, jadi ini bisa dibilang perjalanan karirnya lah ya. Kita mulai dari yang pembasmi hama gitu ya. Dari pembasmi hama jadi trader profesional, terus jadi kaleng perasaan, baru jadi Captain Guts ya. Jadi dari yang pertama itu kerjanya serabutan gitu ya, udah kerja serabutan, kenal lah dengan dunia yang namanya trader ya. Dari trader mulai jadi om-om ya, wah bisa menikmati hidup, dan terakhir waduh dipilih jadi kapten gitu guys ya, mantap. Oke kita lanjut. Ini tidur ya. Oke yang pertama tidur ya, ini tidur ya, terus ada yang ngetok pintu, mau cek siapa yang ketuk. Yang ketuknya pas jam 3 pagi. Kok jadi merinding ya? Ini yang ngetuk jam 3 pagi, siapa yang ngetuk pintu lu gitu ya. Tapi memang agak ngeri guys ya. Kita bahas sedikit yuk. Jadi ini untuk yang jam 3 pagi guys ya, itu dibilang ya jadi jamnya para hantu lagi keluar begitu guys ya. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba kebangun pas jam 3 pagi ya, itu lebih baik kalian lanjut tidur aja guys, jangan bangun ya, karena jam segitu lagi serem-seremnya gitu ya, katanya sih begitu gitu ya. Jadi kok dari bahas meme jadi larinya ke ini ya, ke sesuatu yang serem ya. Oke lah kita lanjut lagi guys. Oke, ini masih sama ya kayak di awal tadi ya, Squid Game lagi. Mau main nggak? Nah pilih satu, yang mana yang kamu mau. Yang biru aja deh, ayo kita mulai permainannya. Tatakai ya. Ini dia pilih yang biru ya. Biru berarti antara si Kamen Rider Taiga atau si survive-nya Kamen Rider Knight ya. Waduh, tawarannya menarik ini guys ya. Ini kalau misalnya disuruh milih ya guys ya, itu kalau dari saya pribadi saya bakal milih decknya si Kamen Odin dong. Itu udah OP kita guys. Sudah tidak tersentuh gitu ya kalau misalnya pakai decknya si Odin ya. Coba kayaknya sih di sini Odinnya nggak ada, decknya yang nggak masuk ya. Oke lah, itu dia guys untuk video reaction meme kali ini. Semoga meme yang hari ini kita reaction itu ya anggapannya lucu buat kalian gitu guys ya, karena ya nggak mungkin kita bikin sesuatu yang nggak lucu jadi lucu, itu benar-benar sesuatu tantangan yang susah gitu guys ya. Oke, dan saya lagi thank you buat teman-teman yang udah tag ya itu hasil kreasi meme kalian. Dan yang buat meme itu belum masuk ke video kreasi, mohon jangan sedih gitu guys ya. Tinggal kalian bikin lagi aja yang lebih lucu gitu ya guys ya, karena ada beberapa itu yang masukin tapi karena saya juga kurang ngerti itu apa yang mau disampaikan, jadinya nggak saya masukin gitu guys ya. Oke lah, sampai ketemu guys di video reaction selanjutnya. Dan kalau kalian suka dengan video reaction hari ini, jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya guys ya. Oke lah guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata salam untuk Ustaz Indonesia.
Adieu.